Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas TPTP 1A NIRM 0104211187. Dan perkenalkan, nama saya Bayu Krisna dari kelas TPTP 1B dengan NIRM 0104212202. Nah, kali ini kita akan membuat tugas video psikologi tentang sosialisasi pertanian. Nah, di video ini saya Bayu Krisna sebagai narasumber dan rekan saya Ilham sebagai pewawancara. Malam dan pagi dimanapun Anda berada, pertanian sekarang menjadi topik utama di media sosial dan TV Indonesia. Karena apa? Karena harga pupuk yang naik menjadikan petani jadi terkikik. Petani harusnya dihargai, bukan diinjaki. Karena pertanian adalah sumber kehidupan. Jadi, rekan Bayu, apa pentingnya pertanian di kalangan masyarakat? Nah, jadi sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk pembangunan ekonomi daerah. Karena sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai penyedia lapangan kerja, dan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Jadi begitu ya Pak Bayu? Ya. Oke, di sini sekarang kita sudah bersama salah satu petani milenial, yaitu Pak Bayu. Petani apa Pak Bayu? Petani kangkung. Petani kangkung, omsetnya sudah besar nih. Ya, lumayan sih. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak Bayu masuk di dalam dunia pertanian? Saya masuk di dunia pertanian baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah masuk di dunia pertanian. Jadi termasuk sukses Bapak ya, sudah mendapat omset yang besar. Dibilang sukses juga enggak, karena saya sebagai pemula gitu. Oh, pemula ya? Iya. Jadi Pak Bayu ini adalah seorang petani kangkung. Jadi kemana aja sih target pemasaran Bapak? Nah, untuk target pemasaran saya, biasanya saya sering memasarkannya di masyarakat Desa Cinta Makmur dan kedai-kedai kecil di Kecamatan Panehulu. Oh, sekitaran saja ya Pak? Ya, sekitaran saja. Baik. Jadi Pak Bayu, untuk penanamannya sendiri, alat-alatnya apa aja tuh Pak? Nah, untuk alat-alatnya biasanya saya sering menggunakan 1 buah cangkul dan tidak lupa bibitnya. Tergantung kita berapa yang mau kita tanam, ya itu yang kita beli. Nah, yang ketiga 1 buah meteran, yang keempat 1 buah gembor, yang kelima 1 buah parang atau babat. Nah, itu saja sih. Begitu. Jadi untuk persiapan lahannya bagaimana itu Pak sampai panen nanti? Nah, untuk persiapan lahan biasanya kita bersihkan rumput-rumput liar atau gulma yang berada di sekitar tanaman atau benda-benda lainnya seperti batu dan kayu bekas tanaman sebelumnya. Lalu tanah dicangkul sedalam 20 sampai 30 cm dan dibalikkan. Untuk bedengan dibuat lebar 1,2 dikali 5 meter. Jarak antar bedengnya 50 cm dan ditebar pupuk kandang berupa kotoran sapi dan tanah solid. Nah, lalu kita masuk ke penanaman. Penanaman biasanya dilakukan pada sore hari, yakni pada jam 16.00 sampai 18.00. Hal ini bertujuan agar benih yang baru ditanam tidak langsung mendapat udara kering, sehingga benih cepat berkecambah. Untuk penyiraman, biasanya saya melakukannya 2 kali sehari, yakni pada sore dan pagi hari. Dan alat yang digunakan alat siram gembor. Oh iya Pak. Nah, biasanya saya sering melakukan penyangan. Ya, penyangan. Bersihkan rumput-rumput yang berada di sekitar tanaman, karena itu akan menjadi pesaing terhadap tanaman yang kita tanam, akan menjadi pesaing terhadap kebutuhan air, sinar matahari, unsur hara, dan biasanya sering menjadi sarang ulat. Hama ya Pak ya? Ya. Untuk penyangannya biasanya saya melakukannya dengan cara mencabut. Mencabutnya biar sekalian tuntas ya. Terus pemupukan. Pemupukan biasanya hanya saya lakukan sekali, yakni waktu pertama kali tanam, dengan menggunakan pupuk kandang berupa kotoran sapi. Hal itu bertujuan agar tanaman yang diharapkan adalah tanaman sayuran organik. Jadi lebih sehat ya Pak? Ya, lebih sehat sih. Nah, untuk pemanenan biasanya sudah bisa dilakukan pada hari ke-21. Sekitaran 1 bulan lah ya Pak ya? Ya, dan biasanya saya mendapatkan 150 ikan. Udah banyak itu Pak? Lumayan sih. Jadi sudah hampir 2 bulan lebih Bapak melakukan pertanian ini. Jadi untuk keuntungan itu dan laba itu gimana tuh Pak? Nah, kan tadi saya bilang saya
sekali panen mendapatkan 150 ikat dan satu ikatnya saya jual 2.500. Jadi 150 dikali 2.500 dan hasilnya 375.000. Nah, segitu ya Pak ya. Tadi keuntungannya Pak. Jadi untuk labanya Pak? Nah, tadi kan keuntungan saya 375.000. Ya. Jadi keuntungan dikurang modal. Modal saya untuk membeli bibit kangkungnya 50.000 asal sekali menanam. Jadi 375.000 dikurang 50.000 dan keuntungan bersih saya 325.000. 325.000. Lumayan ya Pak. Ya. Nah, jadi untuk pesan dan kesannya gimana tuh Pak? Nah, untuk pesan dalam pengembangan usaha perlu adanya peran pemerintah agar masyarakat lebih inovatif dan kreatif. Begitu ya Pak ya. Untuk kesannya Pak? Untuk kesannya kepada anak-anak milenial, jangan malu untuk bertani, karena bertani itu apa, Pak Ilham? Keren. Ya, keren. Jadi bagaimana sih menurut Bapak tentang kenaikan harga pupuk saat ini? Ya menurut saya untuk pemerintah tolonglah diturunkan agar petani Indonesia juga bisa makmur dan juga bisa lancar dalam bekerjanya. Nah, kan sekarang pertanian kan sudah mendunia. Apa sih harapan Bapak ke depannya untuk para remaja milenial saat ini? Ya untuk remaja milenial, tolonglah ditumbuhkan cinta rasanya kepada pertanian supaya pertanian lebih maju ke depannya. Mari ya kita tumbuhkan rasa Karena cinta itu. kita akan menjadi generasi berikutnya. Iya, betul. Jadi, sekian saja video dari kami, tugas psikologi tentang sosialisasi pertanian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Bayu Krisna dan rekan saya Muhammad Ilham, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menabur benih? Dialah yang memanen. Petani yang bekerja keras harus yang pertama kali menikmati hasil panennya. Tujuan akhir bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. bertani adalah pilihan, tetapi menjadi petani yang sukses harus dengan penuh perjuangan.